Tuanku, Tuanku Dewan Pengadilan, anak ini adalah roh jahat. Dia memulai pembantaian segera setelah dia keluar. Lihatlah berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Sekarang, dia ingin membunuhku. Melihat kedatangan orang-orang di Balai Penegakan Hukum, Yao Gu sangat gembira, seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat, dan dia berteriak dengan marah. Apa? Pria kekar berjubah merah dari Balai Penegakan Hukum memandang ke arah yang ditunjuk Yao Gu. Ekspresinya berubah drastis saat melihat Lu Ming. Dia pernah melihat Lu Ming sebelumnya. Saat ini, dia mengenali Lu Ming. Yao Gu tidak menyadari perubahan ekspresi pria berjubah merah itu. Dia melangkah mundur dan menatap Lu Ming dengan ekspresi dingin. Nak, siapa yang peduli siapa kamu? Dia harus dihukum karena membunuh orang di kota segudang bintang. Yao Gu meraung dalam hatinya. Beraninya kamu, Yao Gu. Berlututlah dan akui kesalahanmu. Pria berjubah merah itu meraung. Haha, bocah nakal, kenapa kamu tidak berlutut dan mengakui kesalahanmu? Yao Gu tertawa terbahak-bahak, tapi senyumannya membeku di saat berikutnya. Dia menyadari bahwa pria berjubah merah itu sebenarnya memanggil namanya. Dia berbalik dengan kaku dan menatap pria berjubah merah itu. Dia tersenyum dan berkata, Tuanku, apakah Anda salah menyebutkan nama? Apa maksudmu dengan nama yang salah? Saya mengenali kamu. Kamu adalah Yao Gu, kan? Aku sedang berbicara denganmu, kenapa kamu tidak berlutut? Pria berjubah merah itu berteriak, dan aura kuat turun ke tubuh Yao Gu. Yao Gu, Zhuang Xiaoshan, dan Zhuang Xiaorou semuanya tercengang. Kerumunan di sekitarnya juga tercengang. Bukankah yang membunuhnya adalah pemuda itu? Sekarang, bagaimana dia bisa membuat Yao Gu berlutut? Pak, apakah ada kesalahan? Dialah yang membunuh mereka. Yao Gu menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Beraninya kamu memfitnah Tuan Lu Ming. Siapakah Tuan Lu Ming? Jika Anda tidak melakukan kejahatan besar apapun, mengapa dia membunuh Anda karena marah? Berlutut. Pria berjubah merah itu berteriak. Opo, Lu Ming. Wajah Yao Gu menjadi pucat pasi. Dia memandang Lu Ming dengan tidak percaya. Kemudian, matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Semua orang melebarkan mata dan menatap Lu Ming. Mungkinkah pemuda ini adalah Lu Ming? Berita kemenangan Lu Ming atas konstelasi suci di sub Istana Langit Dalam telah menyebar ke seluruh sub Istana Timur, dan bahkan kota berbintang. Orang seperti apa konstelasi suci itu? Dia adalah talenta terbaik dalam daftar 1000 talenta teratas di wilayah Tandus Timur, dan budidayanya telah mencapai puncak kerajaan raja. Dapat dikatakan bahwa di wilayah Tianxuan, selain beberapa ahli alam lautan jiwa, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan orang seperti itu dikalahkan oleh Lu Ming. Seberapa kuatkah Lu Ming? Sekarang, Lu Ming adalah ahli terkuat di wilayah Tianxuan. Dengan bakatnya, dia bahkan bisa sejajar dengan para ahli alam lautan jiwa. Status macam apa ini? Orang lain pasti akan dihukum karena membunuh orang di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Lu Ming pasti tidak akan dihukum. Siapa yang berani menghukumnya? Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka dapat mengesampingkan aturan. Saudaraku, dia adalah Lu Ming. Dia adalah Tuan Lu Ming. Kita terselamatkan. Setelah Zhuang Xiaorou terkejut, dia menjadi sangat bersemangat. Pemuda yang membantu mereka adalah Lu Ming. Mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Ya, Zhuang Xiaoshan berkata dengan bodoh. Dia memandang Lu Ming dengan mata penuh kekaguman yang tak ada habisnya. Lu Ming hanya beberapa tahun lebih tua darinya, tetapi prestasinya 108.000 kali lebih tinggi darinya. Dia adalah idolanya. Bang! Tubuh Yao Gu bergetar seperti saringan. Lalu, dia benar-benar berlutut. Ketika dia mengetahui bahwa pemuda di depannya adalah Lu Ming, dia tahu bahwa dia sudah tamat. Tapi dia tidak mau menyerah, jadi dia mulai memohon. Tuan Lu Ming, tolong ampuni aku, ampuni aku. Aku dan saudara kandung Zhuang hanya bercanda. Kami hanya bercanda. Lelucon. Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin. Kamu pikir aku buta? Anda mungkin mengira mereka berdua kehilangan dukungan setelah ayah mereka meninggal, bukan? Sayang sekali kamu tidak tahu bahwa ayah mereka dan aku adalah teman baik.
Suara Luming tidak nyaring tapi menyebar ke seluruh tempat. Teman hidup dan mati. Luming dan Lao Zuang sebenarnya adalah teman hidup dan mati. Pada saat ini, banyak orang memandang Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou dengan rasa iri. Meskipun Zhuang tua telah meninggal, saudara kandung Zhuang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah Tianxuan sekarang karena mereka memiliki Luming sebagai pendukung mereka. Wajah Yao Gu dipenuhi keputusasaan. Suara mendesing. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya tombak melesat keluar dan menembus dantian Yao Gu, menghamburkan topannya. Kultivasinya lumpuh total. Kalian semua boleh pergi dulu. Aku akan menangani ini. Luming memberitahu orang-orang di Balai Penegakan Hukum. Ya, orang-orang dari Dewan Pengadilan pergi dengan hormat. Adapun Yao Gu dan yang lainnya, mereka tidak memiliki mata dan menyinggung Luming. Mereka akan mati sia-sia. Luming melambaikan tangannya dan aliran inti penting melilit Yao Gu, membawanya ke saudara kandung Zhuang. Aku akan menyerahkan dia pada kalian. Bunuh dia. Kata Luming. Bunuh dia. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou terkejut dan ragu-ragu. Orang-orang dari jalur perang harus membalas kebaikan dengan kebaikan dan kebencian dengan kebencian. Jika saya tidak tiba tepat waktu hari ini, pernahkah Anda memikirkan nasib Anda sendiri? Apa yang perlu diragu-ragukan? Jika kamu masih ragu setelah membunuh musuhmu, apa gunanya berkultivasi? Suara Luming seperti guntur, terngiang-ngiang di benak saudara kandung Zhuang. Mata mereka dipenuhi tekad. Aku akan membunuhnya. Zhuang Xiaoshan berjuang untuk bangun. Saudaraku, aku akan melakukannya. Sebuah pedang panjang muncul di tangan Zhuang Xiaorou. Tidak, ampuni hidupku. Demi persahabatanku selama bertahun-tahun dengan ayahmu, tolong selamatkan hidupku. Yao Gu berteriak ketakutan. Baru saja, kenapa kamu tidak membiarkan kami pergi karena persahabatanmu selama bertahun-tahun dengan ayahku? Mati. Suara Zhuang Xiaorou terdengar dingin saat dia menusukkan pedangnya ke jantung Yao Gu. Mata Yao Gu membelalak tak percaya. Akhirnya, dia berhenti bernapas. Dia hanya ingin membawa Zhuang Xiaorou kembali dan bermain dengannya. Dia telah melakukan ini berkali-kali dan tidak pernah ada masalah. Mengapa dia harus bertemu Luming kali ini? Kebaikan dan kejahatan akan selalu dihargai. Ini adalah pemikiran terakhir Yao Gu. Luming mengangguk. Di dunia bela diri Dao, yang kuat memangsa yang lemah. Jika hati seseorang tidak cukup keras, bagaimana seseorang dapat bertahan hidup di dunia ini? Terutama mereka yang sangat cantik namun tidak memiliki kekuatan. Akhir cerita mereka biasanya sangat menyedihkan dan akan menjadi mainan orang lain. Luming berharap mereka akan berubah setelah mengalami ini. Tuan Luming, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Kalau tidak, Xiaorou, dia. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou mendatangi Luming dan berterima kasih padanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Itu tugasku. Aku tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan ayahmu saat itu. Luming menghela nafas. Mata saudara kandung Zhuang memerah. Cincin penyimpanan Old Zhuang muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Zhuang Xiaoshan dan berkata, ini adalah cincin penyimpanan ayahmu. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Mengambil cincin penyimpanan tua Zhuang, mata saudara laki-laki dan perempuan itu menjadi lebih merah, dan air mata mengalir. Kemudian, kakak dan adik itu saling memandang dan tiba-tiba berlutut di depan Luming. Tuan Luming, terimalah kami sebagai muridmu. Keduanya berkata serempak. Luming sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa saudara kandung Zhuang ingin mengakui dia sebagai tuan mereka. Tuan Luming, terimalah kami sebagai muridmu. Kami pasti akan bekerja keras dalam kultivasi kami dan tidak mempermalukan Anda. Zhuang Xiaoshan bersujud, dan Zhuang Xiaorou segera mengikutinya. Luming mengerutkan kening. Dia mengukur keduanya. Meskipun bakat mereka bukan yang terbaik, mereka dianggap sebagai talenta yang luar biasa. Mereka mungkin dapat mencapai sesuatu setelah beberapa pelatihan. Namun, Luming tidak pernah berpikir untuk menerima murid. Dia belum tua dan yang terpenting, dia tidak punya waktu untuk mengajar mereka berdua. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou memandang Luming dengan penuh harap. Para penonton di sekitarnya juga memandang dengan rasa ingin tahu. Mereka semua menebak-nebak apakah Luming akan menerimanya atau tidak. Bagaimana dengan ini?
Aku akan menganggap kalian semua sebagai murid dalam namaku. Lu Ming berkata setelah merenung sejenak. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou sangat gembira. Mereka membungkuk dan berkata, Guru, terimalah busur murid ini. Meskipun mereka hanya murid dalam nama dan bukan murid pribadi, mereka berdua merasa puas. Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Dia merasakan perasaan aneh di hatinya. Dia tidak menyangka akan memiliki murid secepat ini. Uhuk-uhuk, Lu Ming terbatuk beberapa kali dan berkata, baiklah, bangun. Tapi aku akan memberitahumu terlebih dahulu bahwa aku tidak punya waktu untuk mengajarimu selama jangka waktu ini. Saya akan membawa Anda ke istana surgawi surga Empyrean untuk berkultivasi terlebih dahulu. Aku akan mengajarimu saat aku punya waktu luang di masa depan. Terima kasih banyak, Tuan. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou membungkuk lagi lalu berdiri. Baiklah, ayo pergi ke istana surgawi surga Empir dulu. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming membawa saudara-saudara Zhuang dan menuju istana Kaisar Surga. Para penonton di sekitarnya sangat iri. Putra dan putri Zhuang tua sangat diberkati karena memiliki Lu Ming sebagai tuan mereka. Sungguh suatu berkah yang telah mereka kumpulkan selama 8 masa kehidupan. Itu benar, kali ini, dia akan sukses. Zhuang tua juga bisa mati sambil tersenyum. Saya sangat iri. Semua orang berdiskusi dengan panas. Berita bahwa Lu Ming menerima 2 murid juga telah menyebar. Lu Ming memimpin saudara kandung Zhuang ke halaman langit timur. Xiaoshan, kamu harus sembuh dulu. Lu Ming memberikan kepada Zhuang Xiaoshan sebotol pil penyembuhan. Terima kasih banyak, Tuan. Zhuang Xiaoshan mengambil obat mujarab, menelannya, dan duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. Lu Ming menjentikkan jarinya dan aliran esensi penting mengalir ke tubuh Zhuang Xiaoshan untuk membantunya sembuh. Cedera Zhuang Xiaoshan pulih dengan cepat. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirim pesan. Setengah jam kemudian, kondisi Zhuang Xiaoshan sudah stabil, dan dia membuka matanya. Pada saat ini, sesosok tubuh melangkah di udara dan tiba. Itu adalah Mu Zeng. Xiao San, Xiao Rou, ini Tuan Istana Mu Zeng. Lu Ming memperkenalkan mereka berdua. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou sama-sama terkejut. Mereka segera berjalan ke sisi Mu Zeng dan membungkuk. Mereka tumbuh besar di kota Segudang Bintang dan sudah lama mendengar nama Mu Zeng, tapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan sosok legendaris ini saat mereka mengakui Lu Ming sebagai tuan mereka. Keduanya sangat bersemangat. Haha, Lu Ming, saya baru saja menerima kabar bahwa Anda telah menerima 2 murid. Saya baru saja akan datang dan memberi selamat kepada Anda ketika saya menerima pesan Anda. Mu Zeng tertawa. Tuan Istana Mu pasti bercanda. Tuan Istana, saya khawatir Lu Ming tidak akan punya banyak waktu untuk membimbing mereka di masa depan. Saya ingin meninggalkan mereka berdua di halaman langit timur dan berkultivasi di Istana Kaisar Langit Surgawi. Bagaimana menurutmu? Kata Lu Ming. Tentu saja tidak masalah. Jangan khawatir, saya akan datang dan mengajari mereka ketika saya punya waktu. Mu Zeng berkata dengan lugas. Terima kasih banyak, Tuan Istana. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Adapun saudara kandung Zhuang, mereka tentu saja sangat gembira. Ambil 2 token perintah ini. Di masa depan, kamu dapat masuk dan keluar dari istana surgawi surga Empyrean sesuai keinginanmu. Mu Zeng masing-masing memberi 1 tanda kepada Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou. Kakak dan adik itu tentu saja sangat gembira dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mu Zeng tersenyum lalu pergi. Xiao San, terus sembuhkan lukamu. Saat kamu sudah pulih, aku akan mengajarimu beberapa teknik seni bela diri. Kata Lu Ming. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Luka-luka Zhuang Xiaoshan sudah sembuh. Lu Ming juga mengajari mereka berdasarkan bakat mereka, mewariskan beberapa metode kultivasi dan teknik seni bela diri. Garis keturunan Zhuang Xiaoshan adalah Gunung Hitam. Lu Ming menemukan keterampilan budidaya tingkat surga kelas rendah, teknik 1000 gunung, di cincin penyimpanan untuk dikembangkan oleh Zhuang Xiaoshan. Adapun meridian darah milik Zhuang Xiaorou, itu adalah pedang kecil berwarna biru. Itu sangat jernih dan memiliki atribut air yang kuat. Lu Ming menemukan teknik pedang air lembut, yang juga merupakan teknik tingkat rendah surga.
Dia juga memberi mereka beberapa teknik seni bela diri yang cocok. Yang paling penting, Lu Ming telah memberikan banyak sekali tubuh tempur spiritual kepada mereka berdua. Setelah itu, dia memberi mereka masing-masing 3 tetes cairan asal primordial kelas menengah untuk membantu mereka memurnikan tubuh kedagingan mereka. Budidaya keduanya meningkat setiap hari. Hanya ini yang bisa dia berikan kepada mereka berdua untuk saat ini. Di masa depan, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Sedangkan untuk teknik naga perang yang sebenarnya, seseorang harus mulai mengolahnya sebelum alam meridian disegarkan. Kalau tidak, seseorang tidak akan bisa mengolahnya. 3 kemutlakan Dewa Naga juga membutuhkan pemahaman tentang banyak maksud yang berbeda. Tidak ada cara untuk mengajari mereka hal ini. 7 hari kemudian, Lu Ming meninggalkan istana surgawi Empyrean di bawah tatapan enggan dari saudara kandung Zuang. Sekarang, Lu Ming harus kembali ke Kekaisaran Matahari Terik untuk merawat meridian Lu Yuntian. Lu Ming terbang menuju Kekaisaran Matahari yang Terik dengan kecepatan tinggi. Kekaisaran Matahari yang Terik telah stabil sejak disatukan. Semua orang tahu bahwa Lu Ming sedang berdiri di belakang kolam. Tidak ada yang akan berpikir 2 kali. Dengan bantuan Sekte Pedang Mistis dan Lembah Awan Merah, kekuatan keluarga Kekaisaran pulih dengan cepat dan menjadi lebih makmur. Keluarga Lu di wilayah timur Kekaisaran Matahari Terik juga telah menjadi keluarga yang sangat istimewa. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, setiap orang harus memberikan wajah mereka. Keluarga Lu telah berkembang pesat dalam periode waktu ini. Seniman bela diri kuat yang tak terhitung jumlahnya telah bergabung dengan keluarga Lu. Kekuatan keluarga Lu telah berkembang puluhan kali lipat, dan bisnis mereka telah menyebar ke ratusan kota terdekat. Namun, tak seorang pun di keluarga Lu akan lupa bahwa semua ini disebabkan oleh Lu Ming. Tanpa Lu Ming, semua yang mereka miliki akan lenyap dalam sekejap. Di halaman kediaman kepala keluarga klan Lu, Lu Yuntian dan Li Ping sedang duduk di meja batu. Mereka sedang menyeduh teh dan mengobrol sambil minum. Meskipun Lu Yuntian adalah kepala klan Lu, dia tidak akan menunjukkan wajahnya untuk masalah kecil. Dia akan menyerahkan segalanya kepada bawahannya untuk ditangani, dan dia senang bermalas-malasan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Minger sekarang. Li Ping tiba-tiba menghela nafas. Apa yang salah? Aku rindu Minger, kata Lu Yuntian. Apakah kamu tidak mau? Li Ping memutar matanya. Wanita yang sangat feminin. Minger sekarang berada di masa keemasan untuk berkultivasi, jadi dia secara alami harus keluar dan menjelajah. Kami akan tinggal di rumah dan menjaga tubuh kami agar Minger tidak khawatir. Kata Lu Yuntian. Meski dia mengatakan itu, kerinduan di matanya tidak bisa dihilangkan. Kamu satu-satunya yang bermulut keras. Li Ping memelototi Lu Yuntian. Ayah ibu. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di halaman. Itu adalah Lu Ming. Lu Yuntian dan Li Ping bergidik. Mereka memandang Lu Ming dan sangat gembira. Ming, kamu kembali. Ayah, ibu, Minger telah kembali menemuimu. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Senang kau kembali. Ayo, biarkan ibu melihat baik-baik. Li Ping dengan senang hati menarik Lu Ming untuk duduk dan melihat sekeliling. Lu Yuntian juga tersenyum. Ayah, ibu, Minger baik-baik saja. Jangan khawatir. Lu Ming tersenyum dan duduk bersama Li Ping dan 2 lainnya. Ayah, Minger kembali kali ini terutama untuk mengobati meridianmu. Kata Lu Ming. Apa? Untuk mengobati meridianku. Tangan Lu Yuntian yang memegang cangkir teh tiba-tiba bergetar. Jelas sekali, Lu Yuntian agak terkejut. Minger, apakah yang kamu katakan itu benar? Bisakah kamu benar-benar menyembuhkan meridian ayahmu? Li Ping juga memandang Lu Ming dengan penuh semangat. Itu benar. Ayah, ibu, kali ini Minger telah memperoleh sebotol air kehidupan yang legendaris. Pasti bisa menyembuhkan luka ayah. Lu Ming menggerakkan tangannya dan ramuan kehidupan muncul di tangannya. Ramuan kehidupan, saya tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu di dunia. Lu Yuntian berkata dengan penuh semangat. Ayah, ambillah. Saya akan membantu Anda memperbaikinya. Lu Ming, berikan aku, Lu Yuntian, ramuan kehidupan. Baiklah. Lu Yuntian menerimanya dan menarik napas dalam-dalam sebelum meminumnya dalam sekali teguk. Dia segera duduk bersila. Lu Ming meletakkan telapak tangannya di punggung Lu Yuntian.
Esensi klasik terus mengalir ke dalam tubuh Lu Yuntian untuk membantunya memurnikan air kehidupan. Air kehidupan berubah menjadi kekuatan hidup yang kuat yang menyehatkan meridian Lu Yuntian. Kemanapun kekuatan ini lewat, meridian Lu Yuntian yang rusak dan layu akan tersambung kembali. Selain itu, mereka akan menjadi lebih energi dan tangguh. 2 jam kemudian, ramuan kehidupan telah sepenuhnya dimurnikan, dan meridian Lu Yuntian telah disembuhkan sepenuhnya. Faktanya, mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya dipenuhi dengan energi kehidupan, dan darah serta kinya penuh vitalitas. Baiklah, aku baik-baik saja sekarang. Lu Yuntian mengedarkan teknik kultivasinya dan melihat energi sejati berwarna merah menyala di telapak tangannya. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir di matanya. Basis budidaya Lu Yuntian telah mencapai ranah Grandmaster bela diri. Sekarang meridiannya telah pulih, dia segera memulihkan sedikit basis budidayanya dengan bantuan Lu Ming. Sudah bertahun-tahun berlalu, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri atau memulihkan ki aslinya, tapi sekarang, dia mendapatkan semuanya kembali. Tidak ada yang bisa memahami perasaan Lu Yuntian saat ini. Minger, terima kasih. Lu Yuntian menarik napas dalam-dalam dan memandang Lu Ming. Ayah, kamu dan aku adalah ayah dan anak, tidak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang harus saya lakukan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dia sangat senang melihat Lu Yuntian pulih. Bagus sekali, bagus sekali. Di sampingnya, Li Ping juga sangat bersemangat. Di dunia ini, tidak ada yang memahami Lu Yuntian lebih baik daripada dia. Lu Yuntian selalu menyukai seni bela diri. Dia adalah seorang pejuang alami. Fakta bahwa dia tidak bisa berkultivasi merupakan pukulan besar baginya. Sekarang semuanya baik-baik saja. Ayah, ambillah metode kultivasi, teknik seni bela diri, dan pil obat ini. Lu Ming mengeluarkan metode kultivasi, teknik seni bela diri, ramuan, senjata roh, dan hal-hal lain yang telah dia persiapkan untuk Lu Yuntian. Ini semua dipilih dengan cermat oleh Lu Ming. Itu adalah yang paling cocok untuk Lu Yuntian dari semua tingkatan dan cukup untuk digunakan Lu Yuntian sampai dia mencapai alam raja bela diri. Minger, apakah kamu mempunyai cukup uang untuk dirimu sendiri? Lu Yuntian bertanya. Dia takut Lu Ming telah memberinya begitu banyak sumber daya dan dia tidak berguna. Sebagai perbandingan, Lu Ming lebih penting. Dia sudah sangat senang bisa berkultivasi. Dia harus meninggalkan sumber dayanya untuk Lu Ming. Bagaimanapun, Lu Ming berada pada masa keemasan untuk berkultivasi. Ayah, jangan khawatir. Minger memiliki banyak sumber daya untuknya. Lu Ming tersenyum. Saat itulah Lu Yuntian menerimanya. Ayah, botol ini adalah cairan asli bawaan kelas menengah. Bawalah bersama ibu dan gunakan secara perlahan. Tidak hanya dapat membantu Anda mengolah tubuh, tetapi juga dapat menyehatkan tubuh ibu. Pada akhirnya, Lu Ming mengeluarkan botol cairan asli bawaan kelas menengah dan menyerahkannya kepada Lu Yuntian. Cairan asli bawaan kelas menengah. Hati Lu Yuntian bergetar. Dia tahu betul bahwa nilai cairan asli bawaan kelas menengah hanyalah angka astronomi. Itu adalah sosok yang tidak dapat dia bayangkan. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Yuntian memandang Lu Ming dengan serius dan bertanya, Minger, apa tingkat kultivasimu saat ini? Aku berada di puncak alam raja bela diri tingkat 9, tapi butuh beberapa saat sebelum aku bisa menerobos ke puncak alam raja. Lu Ming tidak menyembunyikan apapun. Puncak kerajaan bela diri LV 9. Jantung Lu Yuntian berdetak kencang. Lalu, dia sangat gembira. Bagus bagus bagus. Ayah akan mengambil sebotol cairan asli bawaan ini. Lu Yuntian tertawa terbahak-bahak. Puncak alam raja bela diri tingkat 9 adalah alam yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Lu Ming telah mencapainya di usia yang sangat muda. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ini adalah putra Lu Yuntian. Mereka bertiga mengobrol lebih lama sebelum Lu Yuntian bergegas ke kamarnya dengan tidak sabar dan mulai berkultivasi. Lu Ming tersenyum. Dengan bakat Lu Yuntian, dia yakin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk pulih ke puncak kultivasinya. Berita kembalinya Lu Ming tidak menyebar. Keesokan harinya, Lu Ming akan mengobrol dengan Lu Yuntian dan Li Ping. Dia akan menghabiskan sisa waktunya untuk sepenuhnya memahami konsep guntur. Setengah bulan kemudian,
basis budidaya Lu Yuntian telah pulih ke puncak alam master kelas 9. Dia akan dapat segera kembali ke alam master agung. Pada saat itu, Guntur Luming akhirnya membuat terobosan dan mencapai lingkaran penuh level 1. Sekarang, saya akan mulai meningkatkan niat angin dan api saya hingga menyelesaikan level 1. Luming memasuki kuil tertinggi, mengeluarkan kristal magna mendalam tingkat menengah, dan mulai menerobos. 7 hari kemudian, Luming telah menggunakan 3 dari masing-masing 2 kristal magna mendalam tingkat menengah untuk menerobos konsep angin dan api ke lingkaran penuh tingkat 1. Dengan ketiga niat yang sempurna, basis budidaya Luming seharusnya mampu mencapai raja tingkat puncak. Namun, dia tidak mempunyai sumber daya yang cukup. Luming hanya memiliki sekitar 6 juta kristal roh tingkat tertinggi. Itu tidak cukup baginya untuk mencapai level raja tingkat puncak. Dia tidak punya pilihan selain mengesampingkannya untuk sementara waktu dan fokus pada pengembangan 3 kemutlakan Dewa Naga. Dia telah mencapai kesempurnaan tingkat 1 dalam ketiga maksud tersebut. Dia bisa mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga hingga tingkat ke-6. 3 hari kemudian, Luming sedang dalam perjalanan ke ibu kota kekaisaran. Dia mulai memikirkan tentang hal-hal di bawah gua bumi lagi. Luming tidak berhasil menggalinya ketika dia berada di alam Raja Bela Diri tingkat pertama. Sekarang, dia ingin mencobanya lagi. Namun, sebelum dia pergi ke gua bumi, dia terlebih dahulu menemukan Huachi dan berbicara dengannya tentang masa lalu. Lalu, dia pergi ke gua bumi. Tidak ada yang memperhatikan sosok Luming. Tanpa suara atau jejak, Luming tiba di tingkat terendah dari gua bumi, yaitu tingkat ke-14, tingkat yang telah digali Luming sebelumnya. Dengan budidaya Luming saat ini, tempat ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia terus menggali. Tingkat ke-15, tingkat ke-16, tingkat ke-17. Ketika Luming menggali tingkat ke-17, dia ingin terus menggali, tetapi dia menyadari bahwa dasarnya kosong. Luming menggali lubang dan berlari ke bawah. Dia menyadari bahwa ada gua bawah tanah besar di bawah. Di tempat ini, energi spiritual api begitu dahsyat hingga tak terbayangkan. Di udara di atas gua bawah tanah, bola api menyala seperti matahari. Panas tak berujung menyebar dari bola api. Sarang, ini inti bumi yang mengalirkan api. Nak, kamu sudah kaya raya. Dandan tiba-tiba berteriak. Dandan berteriak, sangat bersemangat. Inti api yang mengalir. Luming ragu. Nak, kamu benar-benar beruntung. Api yang mengalir dari inti bumi adalah api kelas atas di dunia. Jika Anda menggunakannya untuk menyalakan api pikiran Anda, itu akan menjadi sempurna. Nak, aku mulai iri dengan keberuntunganmu. Teriak Dandan. Mata Luming berbinar. Jika saya menyerap api ini, tidak akan ada ki spiritual atribut api di sini. Bukankah tempat suci budidaya ini akan hancur? Kata Lu Ming, sampah apa? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda menyerap inti api yang mengalir ini, nilai tempat ini akan benar-benar meledak. Jangan bilang kamu belum menyadari bahwa tempat ini sebenarnya adalah mata spiritual. Hanya saja ia telah diserap oleh inti api yang mengalir di masa lalu, dan bahkan memblokirnya. Setelah Anda menyerap inti api yang mengalir ini, energi spiritual di sini akan menyebar, mengubah tempat ini menjadi tanah suci budidaya yang sesungguhnya. Dandan menjelaskan, sebenarnya seperti ini. Luming mengamati dengan cermat dan menyadari bahwa memang ada aliran energi spiritual yang terus-menerus dari bawah. Sebagian besar diserap oleh aliran api inti bumi dan bahkan dibakar oleh api panas. Energi spiritual yang tersisa menyebar bersama aura api panas, membentuk energi spiritual api. Luming akhirnya mengetahui bagaimana gua bumi terbentuk. Nak, ini bukan waktunya untuk kalah. Izinkan saya mengajari Anda cara menyalakan api rohani Anda. Pertama, visualisasikan 10 lampu spiritual di lautan kesadaran Anda. Dandan mulai mengajar. Luming mulai memvisualisasikan lampu roh di lautan kesadarannya sesuai dengan metode Dandan. Lautan kesadaran Dandan Tian, dalam arti tertentu, sangatlah besar, seperti dua alam semesta. Meskipun kuali petir menempati sebagian darinya, Luming dapat memvisualisasikan lampu roh di bagian lain lautan kesadarannya. Perlahan, di lautan kesadaran Luming, sepertinya ada 10 lampu. Namun ke-10 lampu tersebut padam dan tidak menyala. Sekarang,
Tangkap inti api yang mengalir dan gunakan visualisasi dewa dunia bawah untuk menyerapnya ke dalam lautan kesadaranmu. Teriak Dandan. Luming melambaikan telapak tangannya dan dua telapak tangan besar terbentuk, meraih inti bumi yang mengalirkan api. Ledakan. Api yang mengalir di inti bumi bergetar hebat seolah-olah ia memiliki pikirannya sendiri dan ingin melarikan diri. 3 maksud angin, api, dan guntur meledak. Dikombinasikan dengan inti esensialnya, dia meraih inti bumi yang mengalirkan api dengan erat dan membawanya ke Luming. Luming merasa inti esensialnya membara. Suhu inti api yang mengalir terlalu tinggi. Jika bukan karena kultivasi Luming telah mencapai puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9 dan 3 niatnya telah mencapai lingkaran besar tingkat 1, dia tidak akan mampu menghadapi aliran api inti bumi. Bahkan Raja tahap akhir biasa pun akan dibakar sampai mati. Menyaring. Luming bergumam. Dia menggunakan inti esensial dan niatnya untuk meredam elemen kekerasan dalam inti api yang mengalir, membuatnya lebih jinak. 2 jam kemudian, Luming mulai melakukan meditasi dunia bawah, menyerap aliran api inti bumi dan menyalakan api energi mentalnya. Dan EBSCP, huhu. Gumpalan api yang mengalir dari inti bumi terbang ke glabella Luming dan muncul di lautan kesadarannya. Ledakan. Dalam sekejap, Luming merasa seperti berada di magma. Suhu dan nyala api yang mengerikan membakar tubuhnya, termasuk jiwanya. Panas, itu terlalu panas. Nak, kamu harus bertahan saat ini. Semakin baik nyala apinya, semakin berbahaya bila Anda menyalakan api energi mental. Namun, manfaatnya tidak terbayangkan. Suara Dandan terdengar. Luming mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan aliran api inti, mulai menyalakan api energi mentalnya. Beri aku beberapa. Luming meraung, mengendalikan aliran api inti untuk menyalakan lampu. Seluruh inti bumi mengalirkan api menuju lampu pertama. Lampu pertama memancarkan cahaya merah menyala, disusul seberkas api di sumbunya. Awalnya nyala apinya sangat kecil, namun lambat laun nyala api pada sumbu semakin membesar, dan akhirnya menyala dengan ganas. Itu sukses. Roh api telah berhasil dinyalakan. Namun, ini hanyalah permulaan. Itu masih jauh dari akhir. Saat nyala api lampu pertama menyala hingga batasnya, sumbu lampu kedua juga mengeluarkan seberkas api, dan nyala api membesar dari kecil menjadi besar. Nak, inti api yang mengalir terlalu kuat. Ini adalah kesempatan untuk menyalakan banyak lampu spiritus sekaligus. Kamu harus memahaminya dengan baik. Dandan mengingatkan. Luming mengaktifkan meditasi dengan sekuat tenaga. Ketika api lampu kedua mencapai batasnya, sumbu lampu ketiga juga mengeluarkan api. Nyala api itu berwarna merah. Lalu, yang keempat, kelima, keenam. Menyalakan 6 lampu telah mencapai persyaratan dari pemurni Ming sejati, tapi itu masih belum mencapai batasnya. Itu masih jauh dari cukup. Lampu ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Ke-10 lampu roh menyala. Haha, sempurna, sempurna, tahap pertama sempurna, itu memang inti api yang mengalir. Dandan tertawa. 10 lampu roh menyala dengan api roh merah. Mereka terbakar habis-habisan. Ketika 10 nyala api menyala secara ekstrim, tiba-tiba, roh api dari 10 lampu semuanya berkumpul di lampu pertama, dan 9 lainnya semuanya padam. Nyala api lampu pikiran pertama mulai berubah menjadi nyala api oranye. Oranye berarti Luming telah maju ke tingkat kedua. Api mental seorang alkemis peringkat 2 berwarna oranye. Ini belum berakhir. Ketika nyala api jingga pada lampu pertama mencapai batasnya, lampu kedua pun berhasil dinyalakan dengan nyala jingga. Sama seperti sebelumnya, lampu ketiga muncul, lalu lampu keempat. Terakhir, lampu ke-10. Tingkat kedua juga menyalakan 10 lampu, sempurna. Ketika nyala api jingga dari 10 lampu mencapai maksimumnya, mereka berkumpul di lampu pertama lagi, dan nyala lampu pertama berubah menjadi kuning lagi. Api kuning, alkemis tingkat 3. Sama seperti sebelumnya, setelah lampu pertama dinyalakan, lampu kedua, ketiga, dan keempat pun menyala. Kali ini, ia menyalakan 6 lampu sekaligus. Pada titik ini, dia akhirnya berhenti dan tidak melanjutkan menyalakan lampu ke-7. Energi inti api yang mengalir akhirnya habis. Hahaha, luar biasa. 2 tahap pertama penyalaan api pikiran telah sempurna, dan tahap ketiga telah menyalakan 6 lampu pikiran.
Ini sudah sangat jarang terjadi. Dandan tertawa terbahak-bahak dan menarik kegirangan. Wajah Luming menunjukkan ekspresi bahagia. Dalam tingkat yang sama, semakin banyak lampu pikiran yang menyala, semakin kuat pula api pikiran tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa kekuatan pikiran seseorang akan semakin kuat. Luming sekarang menjadi alkemis tingkat ketiga. Tentu saja, dia baru mencapai tingkat api mental. Namun, jika dia ingin menjadi alkemis tingkat ketiga yang sesungguhnya, dia masih perlu berlatih prasasti. Dia hanya bisa dianggap sebagai alkemis sejati jika dia menguasai prasasti. Nak, izinkan aku memberitahumu, kekuatan api mentalmu bahkan tidak sebanding dengan alkemis peringkat 5 yang setengah matang di sini. Hehe, 2 tahap pertama sudah sempurna. Tidak banyak orang yang bisa mencapai kesempurnaan. Namun, akan sulit bagi Anda untuk mencapai kesempurnaan dalam kultivasi Anda di masa depan. Namun, saya tetap berharap kalian akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kesempurnaan di setiap tahap. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Jika dia ingin berkultivasi, dia harus bekerja ke arah yang terbaik. Dia akan bekerja keras. Dia juga tahu bahwa Dandan benar. Seorang alkemis biasa hanya akan menyalakan 3 lampu roh sebelum naik ke level berikutnya. Dibandingkan dengan seorang alkemis seperti itu, kekuatan rohnya memang sebanding dengan alkemis peringkat 5. Mari kita coba menulis prasasti. Lu Ming duduk bersila di udara dan memejamkan mata. Dia mulai memikirkan berbagai cara untuk menuliskan prasasti tingkat 1. Dalam pikirannya, ada lebih dari 3 juta cara untuk menuliskan prasasti tingkat 1 yang diberikan kepadanya oleh Dandan. Masing-masing berbeda. Prasasti itu seperti jejak alam, sangat misterius. Setelah beberapa saat, Lu Ming membuka matanya. Api energi mental beredar di antara jari-jarinya dan dia mulai menulis di kehampaan. Saat ujung jarinya menyapu, sebuah pola misterius muncul di kehampaan. Di atasnya, ada aura membara. Ini adalah prasasti tingkat 1, prasasti panas. Bas. Tanda panas terbang keluar dan terukir di dinding. Kemudian, Lu Ming melambaikan jarinya dan tulisan lain muncul di kehampaan. Kali ini, dipenuhi aura dingin. Ini adalah prasasti tingkat 1, prasasti dingin. Dengan jentikan jarinya, tanda dingin itu terbang keluar dan terukir di dinding. Menarik. Mata Lu Ming berkedip dan api energi mentalnya beredar. Jari-jarinya terus bergerak di udara dan rune terbang terus-menerus, bersinar dengan segala jenis kecemerlangan. Wow, sukses, tetap sukses. Ini sukses total. Sungguh tidak normal. Di bahunya, mata kura-kura dan terbuka lebar, tampak tercengang. Lu Ming telah menyalakan 10 lampu roh pada tahap pertama. Sangat mudah baginya untuk menulis prasasti tingkat 1. Ia mengetahui hal ini di dalam hatinya. Namun, ini adalah pertama kalinya Lu Ming menulis sebuah prasasti. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, tetapi ia juga memiliki tingkat keberhasilan 100%. Ini terlalu tidak normal. Dari apa yang dia tahu, meskipun dia menyalakan 10 lampu roh, itu seharusnya tidak terlalu abnormal. Mungkinkah orang ini jenius dalam prasasti? Dandan berpikir dalam hatinya. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Mata Lu Ming berbinar. Dia punya perasaan bahwa dia sepenuhnya memegang kendali. Dia merasa sangat nyaman. Saat dia melambaikan jarinya, kecepatan menulis menjadi semakin cepat. Pada akhirnya, hanya ilusi yang terlihat melambai dan bergerak di udara. Serangkaian rune yang berkilauan dengan cahaya terbang keluar. Lu Ming baru berhenti setelah setengah jam. Berat, kamu nampaknya sangat bangga. Izinkan saya memberitahu Anda, apa yang Anda banggakan sekarang. Kamu masih jauh dari itu. Melihat ekspresi sombong dan riang Lu Ming, Dandan tidak senang dan sengaja menyerangnya. Oh, Lu Ming tercengang. Sudah kubilang, prasasti yang baru saja kamu tulis hanyalah prasasti tingkat 1. Jika Anda ingin menyempurnakan senjata, menyempurnakan pil, atau bahkan menuliskan susunan prasasti, Anda perlu menggabungkan berbagai jenis prasasti. Prasasti tingkat 1 yang tak terhitung jumlahnya perlu digabungkan, bahkan prasasti tingkat rendah dan tinggi pun perlu digabungkan. Ini jauh lebih rumit daripada menulis satu prasasti. Wah, kamu masih harus banyak belajar. Juga, apakah menurut Anda kecepatan tulisan Anda sangat cepat? Izinkan saya memberitahu Anda,
banyak pandai besi prasasti sejati yang dapat mengukir prasasti dalam sekejap. Mereka dapat menulis prasasti dengan mengangkat tangan. Mereka jauh lebih cepat dari Anda. Dandan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Lu Ming. Lumayan, aku masih jauh dari itu. Ketika saya punya waktu, saya perlu berlatih lebih banyak. Lu Ming mengangguk. Jarang sekali dia mengatakan hal seperti itu. Tidak, itu bahasa kura-kura. Dandan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangguk, tampak seperti anak yang menjanjikan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia masih terkejut dengan tindakan Lu Ming sebelumnya. Apa yang dikatakannya adalah sesuatu yang harus dikuasai orang lain secara perlahan melalui upaya yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang bisa menguasainya dalam semalam? Kecepatan Lu Ming sudah sangat mengejutkan. Nak, cobalah meditasinya sekarang dan kamu akan tahu betapa menakjubkannya. Kata Dandan. Baiklah. Lu Ming tidak sabar untuk mencobanya. Dia menutup matanya dan mengaktifkan meditasi dunia bawah. Untuk waktu yang lama, Lu Ming merasa seolah-olah sedang dalam perjalanan mental, melayang di alam semesta tanpa akhir. Tiba-tiba, sebuah sungai besar muncul di depan Lu Ming. Tidak diketahui seberapa lebar dan panjang sungai ini. Itu sangat luas dan penuh dengan aura kuno. Lu Ming merasa bahwa sungai besar ini memiliki daya tarik yang kuat padanya, menariknya untuk mendekatinya. Lu Ming perlahan terbang ke sungai. Apa ini? Pada saat ini, Lu Ming menyadari bahwa dia telah berubah menjadi bola api yang mengalir dari inti bumi. Sungai itu dipenuhi dengan api mental yang tak ada habisnya, yang juga merupakan api prasasti. Tak ada habisnya. Roh api sungai ini tidak ada habisnya. Itu adalah warna kekacauan. Tak ada habisnya. Api mengalir geosentris yang telah diubah oleh Lu Ming melayang di udara. Di sekelilingnya, gumpalan api energi mental berkumpul menuju aliran api geosentris. Pada saat ini, Lu Ming memiliki perasaan yang jelas bahwa api energi mentalnya perlahan-lahan semakin kuat. Ini, sungguh luar biasa. Lu Ming menghela nafas. Sesaat kemudian, dia mendapat ide dan sungai itu menghilang. Gua bawah tanah masih ada di depannya. Luar biasa, saya bisa merasakan api pikiran kuning di lampu pikiran keenam saya lebih kuat. Lu Ming bergumam. Nak, apakah kamu melihat sungai yang besar? Dandan bertanya. Itu benar. Apa itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menyadari bahwa dia tahu terlalu sedikit. Dia sama sekali tidak memahami dunia ini. Ada banyak hukum di dunia, yang mewakili Dao Surgawi. Sungai yang Anda lihat adalah hukum prasasti, hukum tertinggi dengan kekuatan prasasti yang tiada habisnya. Jika Anda menjalankan meditasi, Anda berhasil berkomunikasi dengan hukum prasasti dan memperoleh kekuatan prasasti untuk memperkuat api spiritual Anda. Benih apimu adalah inti api yang mengalir. Dengan tambahan visualisasi Dewa Dunia Bawah, saya perkirakan saya akan menyerap kekuatan prasasti yang cukup banyak. Di masa depan, Anda dapat menggunakan ini untuk memupuk dan meningkatkan api mental Anda. Dandan menjelaskan. Oh, sepertinya saya pernah mendengar bahwa ini bukanlah cara kebanyakan guru prasasti meningkatkan api mental mereka. Kata Lu Ming. Omong kosong, tentu saja tidak. Biasanya ada dua cara bagi seorang inscriber untuk meningkatkan api mentalnya, cibir Dandan. Yang pertama adalah melalui penyempurnaan senjata, penyempurnaan pil, pembentukan prasasti, latihan terus-menerus dan penggunaan api mental secara terus-menerus. Ini setara dengan memadamkan api mental. Semakin banyak ditempa, semakin banyak api mental yang dapat ditingkatkan. Namun, kecepatan peningkatannya sangat lambat. Sebagian besar master prasasti yang pernah Anda lihat menggunakan metode ini untuk meningkatkannya. Ada cara lain, yaitu melalui pemurnian senjata dan ramuan. Itu adalah menyempurnakan senjata dan ramuan yang melampaui level seseorang. Misalnya, jika penulis tingkat 1 menyempurnakan senjata roh tingkat 2, hukum prasasti akan menghilangkan kekuatan prasasti dan meningkatkan energi mentalnya. Tentu saja, jika dia menyempurnakan senjata roh atau ramuan berkualitas tinggi dengan level yang sama, seperti senjata roh tingkat tertinggi atau tingkat tak tertandingi, hukum prasasti juga akan menghilangkan kekuatan prasasti. Bisa dilakukan seperti ini. Lu Ming agak tercengang. Tentu saja, ada cara lain, dan itulah metode budidaya api mental. Ia dapat berkomunikasi langsung dengan hukum prasasti dan menyerap kekuatan prasasti.
Dengan cara ini, kecepatannya akan jauh lebih cepat. Namun, metode penanaman api mental terlalu jarang. Metode budidaya api mental tingkat rendah apapun akan menyebabkan hiruk-pikuk saat diperkenalkan. Metode penanaman api mental tingkat rendah dapat menciptakan kekuatan prasasti yang kuat. Sedangkan untuk visualisasi dewa dunia bawah, itu adalah metode pengembangan api pikiran yang terbaik. Sekarang, Anda tahu betapa berharganya itu. Dandan berkata dengan bangga. Lu Ming juga diam-diam kagum.